semangat. Kita hari ini kembali ke materi bioteknologi. Semoga kalian selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kedua ini, kita mencoba untuk memahami penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang dan sumber. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang dengan baik. Yang kedua, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produksi yang dihasilkan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita pahami pada pertemuan kali ini. Anak-anak, untuk tahap awal, coba kalian perhatikan beberapa gambar berikut. Nah, di situ ada gambar yogurt, kemudian keju, begitu ya. Kemudian juga ada gambar tempe. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan bahwa keju, yogurt, tempe itu termasuk produk bioteknologi juga yang berasal dari bioteknologi modern atau konvensional. Itu berasal dari bahan apa? Ada yang berasal dari bahan susu, ada yang berasal dari bahan kedelai. Itu semua menghasilkan bioteknologi pangan, begitu ya. Bioteknologi pangan ini menerapkan prosesi atau proses fermentasi. Kemudian, perhatikan gambar berikut. Itu juga ada beberapa penerapan bioteknologi yang sudah menggunakan alat canggih. Maka, kategorinya dia adalah termasuk bioteknologi modern. Kemudian ada proses cloning dan sebagainya. Baik anak-anak, dari gambar tadi kita coba bahwa ternyata penerapan bioteknologi besar peranannya dalam kehidupan kita. Tidak hanya di bidang pangan, ternyata penerapannya dalam berbagai bidang semakin berkembang seperti yang terjadi saat ini, yaitu wabah virus corona. Itu perlu adanya vaksin yang disiapkan sebagai salah satu antisipasi. Nah, itu adalah salah satu perkembangan bioteknologi yang diterapkan secara modern. Nah, kegiatan awal tadi Bapak sudah sampaikan bahwa pertemuan kali ini kita mencoba untuk memahami penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Nah, kita lihat penerapan bioteknologi, yaitu yang pertama, anggur dan bir. Itu sudah sering kita dengar. Itu bahan mentahnya adalah biji sereal atau semisal gandum dengan agen hayati, yaitu khamir dari jenis Aspergillus oryzae. Roti dari bahan dasar biji sereal atau gandum dengan agen hayati berupa khamir dari jenis Saccharomyces cerevisiae. Kemudian keju bahan dasarnya itu dari susu murni, yaitu dengan agen hayatinya kelompok bakteri asam laktat dari kelompok genus Lactobacillus dan Streptococcus yang memfermentasikan laktosa menjadi asam laktat. Juga terkadang digunakan jenis jamur Penicillium camembert dengan Penicillium praecoforti. Kemudian ada yogurt dengan bahan dasar juga susu segar dengan agen hayati bakteri asam laktat dari jenis Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Mentega dari bahan dasar susu juga dengan agen hayati bakteri dari jenis Cryptococcus lactis dan Leuconostoc. Berikut adalah antibiotik penicillin. Memanfaatkan kemampuan jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysonetium untuk mensintesis antibiotik. Kemudian ada dari bahan dasar sayuran, itu menggunakan agen hayati bakteri asam laktat. Kemudian ada nata de coco. Nata de coco itu dari bahan dasar air kelapa, menggunakan jasa agen hayati Acetobacter-xylinum. Ada juga tapi bahan dasarnya itu kedelai, menggunakan bahan bantuan jenis jamur Rhizopus stoloniferus. Kemudian kecap. Kecap bahan dasarnya itu kedelai juga, menggunakan agen hayati jamur Aspergillus wenti. Kemudian tape dari bahan dasar singkong atau sereal seperti beras ketan, menggunakan agen hayati Saccharomyces cerevisiae. Ada jenis tanaman yang seragam diperoleh dengan melalui teknik kultur jaringan.
Jadi melalui teknik ini dapat dihasilkan atau diproduksi bibit tanamannya yang seragam dalam jumlah besar. Beberapa contoh tanaman yang telah dihasilkan melalui kultur jaringan antara lain Paper somniferum itu menghasilkan kodein yang biasa pakai untuk obat penghilang rasa nyeri, Jasminum sp untuk menghasilkan jasmine sebagai bahan aroma parfum. Melati ada juga jenis antibodi monoklonal yang merupakan sejenis antibodi yang diproduksi dengan cara penggabungan atau fusi sel yang sama atau berbeda, sering disebut dengan teknologi hibridoma atau DNA rekombina. Ada bayi tabung hasil fertilisasi secara in vitro ovum dan sperma dipertemukan dalam sebuah wadah yang steril hingga terjadi pembuahan. Kemudian ada hormon insulin. Hormon insulin itu yang diperoleh melalui teknik plasmid dengan rekayasa genetika. Kemudian ada domba doli. Hasil cloning yaitu transfer inti sel autosom atau diploid ke dalam ovul atau haploid yang telah diambil inti telurnya. Tanaman kebal hama yang telah diselip gen penghasil senyawa endotoksin dari Bacillus thuringiensis. Kemudian ada tanaman yang mampu memfikasasi nitrogen melalui penyisipan gen pengontrol fiksasi nitrogen dari bakteri Rhizobium sp dengan perantara plasmid dari Acrobacterium. Kemudian ada hewan transgenik. Hewan transgenik itu berasal dari hasil rekayasa genetika yang memiliki sifat atau kemampuan berbeda dengan hewan biasa, misalnya menghasilkan air susu yang mengandung faktor anti hemofili. Kemudian ada hormon DST, hormon pertumbuhan untuk hewan dari hasil rekayasa genetika. Jadi secara umum, bioteknologi itu diharapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan umat manusia, baik di bidang pertanian dan kesehatan. Itu adalah merupakan dua bidang terbesar dalam penerapan bioteknologi. Bidang lainnya seperti polusi, kontrol pertambangan, produksi energi, dan butana. Sekitar 15 tahun yang lalu, dengan munculnya bioteknologi, bidang ini diharapkan dapat diterapkan untuk lebih memberikan manfaat pada berbagai segmen kehidupan. Kita lihat realita bahwa secara umum produk-produk bioteknologi telah mencapai pasaran, terutama di negara-negara maju. Samping itu, beberapa produk non-pangan juga telah mencapai pasaran seperti biopestisida, enzim tanaman, herbisida, resisten, dan lain-lain. Yang belum terlihat sesuai dengan ekspektasi adalah tanaman tahan kekeringan, salinitas toleran dalam bidang kesehatan. Kemajuan pesat terjadi seperti pemanfaatan bioteknologi untuk diagnosa dan pengobatan suatu penyakit. Baiklah anak-anak, supaya kalian lebih memahami atau materi yang Bapak berikan, silakan dilengkapi mind mapping yang ada pada tayangan ini. Nah, jadi mind mapping ini berkaitan dengan materi yang dipelajari, yaitu penerapan bioteknologi konvensional dan modern dari berbagai bidang. Misalnya bidang pangan, contohnya apa saja, contoh produknya. Kemudian kalau modern, soalnya di bidang kedokteran dan kesehatan itu contohnya produknya apa. Begitu juga di bidang pertanian. Bagaimana dari paparan Bapak tadi, materi yang Bapak sampaikan, semoga bisa dipahami tentang pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa yang sudah kita dapatkan atau yang sudah kita pelajari pada hari ini, jadi secara umum bioteknologi dikembangkan untuk kesejahteraan umat manusia, meningkatkannya populasi manusia, dan menipisnya sumber daya alam yang ada, membuat manusia mau tidak mau harus menciptakan sesuatu yang baru yang dapat dengan cepat diperoleh dengan meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Pemanfaatan bioteknologi bagi kehidupan manusia sudah dikembangkan dalam berbagai bidang, di antaranya digunakan untuk pangan, pertanian, kesehatan, dan lingkungan. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan membawa kebermanfaatan dan bisa membawa keberkahan dimanapun kita berada. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.